Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Krusna Basa. Di video kali ini kita akan membahas 7 soal tertulis yang sering muncul di bidang sekretaris. Video ini cocok untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian tes kerja atau ingin meningkatkan kemampuan di bidang sekretaris. Soal-soal yang disajikan ini merupakan soal dari beberapa kali saya mengikuti tes tulis di lingkup pemerintah. Langsung saja soal pertama. Paling utama atau jabatan tertinggi mempunyai urutan A paling depan atau mendahului, B paling akhir, C berada di tengah atau center, D di sebelah paling kanan atau E di sebelah paling kiri. Jawabannya yang A, paling depan atau mendahului. Pembahasannya, aturan dasar tata tempat. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului. Jika mereka berjajar, yang di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama adalah menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Jika berjajar pada garis yang sama, tempat yang paling utama yaitu tempat yang sebelah kanan luar. Yang kedua, tempat paling tengah. Jadi rumusannya seperti ini. Jadi posisinya urutannya itu dari yang paling kanan. Jadi 1 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Jika ganjil, jadi urutannya dia di tengah. Jadi yang pertama itu yang tengah dulu, kemudian di kanannya itu nomor 2, 3 di kirinya angka 1 urutan paling pertama. Nomor 2, jika mereka duduk berjajar, orang yang paling utama dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada tempat duduk lainnya yang berada pada posisi A. Orang yang duduk di sebelah kanan, B. Orang yang duduk di sebelah kiri, C. Orang yang berada di tengah, D. Orang yang berada di nomor 2 sebelah kanan, E. Orang yang berada di nomor 2 sebelah kiri. Jawabannya yang A. Orang yang duduk di sebelah kanan. Pembahasannya, jika mereka berjajar, yang di sebelah kanan dari orang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Tadi sudah disinggung ya bahwa yang paling kanan itu yang paling center. Soal nomor 3. Pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan dinamakan A. Tata tertib, B. Tata tempat, C. Tata ruang, D. Tata warkat, atau E. Tata busana. Jawabannya yang tata busana, karena berkaitan dengan pakaian. Pembahasannya, jadi tata busana ini pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan pelaksana kegiatan. Ya, untuk di materi ini pengertiannya ya seperti ini. Soal nomor 4. Pimpinan meminta kamu untuk menyusun agenda rapat mingguan. Namun, informasi yang kamu terima itu hanya berupa waktu dan tempat rapat. Topik utama berupa evaluasi kinerja minggu lalu, kemudian beberapa nama peserta. Langkah paling tepat yang kamu lakukan terlebih dahulu adalah A. Membuat notulen rapat lebih dahulu, B. Menyusun daftar hadir peserta berdasarkan nama yang ada, C. Langsung membuat agenda rapat berdasarkan topik utama, D. Menghubungi pimpinan atau penanggung jawab untuk melengkapi informasi rapat, atau E. Mengirimkan undangan rapat ke semua peserta. Oke, jawabannya yang D.
Pembahasannya, alasannya agar agenda tersusun lengkap dan sesuai kebutuhan rapat. Informasi harus dilengkapi terlebih dahulu dengan berkoordinasi kepada pihak yang berwenang. Nomor 5, media rapat yang perlu dipersiapkan sebelum rapat adalah A. Televisi, layar buku, B. Tempat duduk, lampu penerangan, dan layar, C. Flip chart sound system, undangan, D. ATK LCD, tempat duduk peserta rapat, layar, dan ruang rapat, atau E. Lampu penerangan, layar, televisi, buku, laporan, dan flip chart. Jawabannya yang D. Ada ATK LCD, tempat duduk peserta rapat, layar LCD, proyektor, dan ruang rapat. Biasanya, media atau peralatan rapat seperti ruang rapat, tempat duduk, bentuk tempat rapat, pengeras suara, LCD, lampu penerangan, penempatan tempat duduk peserta rapat, layar, flipchart, sound system, kertas, ballpoint, buku, pensil, ya maksudnya pensil, ini komputer, dan lain-lain. Soal nomor 6. Bahan rapat yang perlu dipersiapkan sebelum rapat adalah A. Komputer LCD layar proyektor, B. Agenda rapat, notula, bahan rapat, C. Undangan rapat, laporan, makalah, D. Alat tulis, dekorasi ruangan, dan daftar hadir, atau E. Snack, rapat, laporan keuangan, dan daftar hadir. Jawabannya yang B. Jadi yang ditanyakan adalah bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang perlu dipersiapkan sebagai berikut. Agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, seperti makalah, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Soal nomor 7. Fungsi agenda rapat sebagai pedoman untuk A. Buku tamu, B. Daftar hadir, C. Undangan rapat, D. Agenda rapat, atau E. Daftar nama peserta. Jawabannya yang E. Daftar nama peserta. Pembahasannya, jadi agenda rapat itu dibuat sebagai pedoman untuk menentukan peserta rapat. Dengan demikian, harus menghindari menghadirkan peserta rapat yang tidak terkait dengan urusan dan tujuan rapat. Perlu diperhatikan undangan dibuat berdasarkan permintaan pimpinan. Demikian 7 soal beserta pembahasannya. Untuk soal lainnya ada di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.